بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim yang bertakwa akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintah Allah, salah satunya yaitu dengan mengerjakan sholat. Sholat yang diwajibkan yaitu sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Sedangkan sholat sunnah yaitu tidak wajib dilakukan. Akan tetapi, jika dilakukan akan mendapatkan pahala serta keutamaan-keutamaannya. Salah satunya sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim, yaitu sholat tahajud. Wahai sahabat, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir, di mana di sepertiga malam merupakan waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Pada waktu tersebut, para malaikat akan turun ke bumi. Sholat sunnah tahajud dilakukan paling sedikit 2 rakaat, dan paling banyak tidak ada batasnya, dan diakhiri sholat witir sebagai penutupnya. Diriwayatkan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Lalu aku bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan seperti ini, wahai Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baginda Rasulullah SAW menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur?" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wahai sahabat, Nabi yang telah dijamin keselamatan serta kebahagiaannya saja selalu melaksanakan sholat tahajud. Tetapi kadang kita masih ragu untuk melaksanakan sholat tahajud tersebut. Sholat tahajud tidak hanya bermanfaat untuk di akhirat nanti, yaitu mendapatkan pahala, diampuni dosa-dosa, ditinggikan derajatnya. Tetapi sholat tahajud juga mempunyai banyak manfaat yang dapat kita rasakan di dunia. Lantas, apa sajakah manfaat tersebut? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Berikut adalah manfaat sholat tahajud bagi kehidupan sehari-hari dan kesehatan. Yaitu pertama, terhindar dari infeksi pernapasan. Menurut salah satu pakar kesehatan dari Universitas Indonesia, salah satu cara untuk melakukan gaya hidup sehat yaitu dengan membiasakan diri melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud akan membantu tubuh meningkatkan kesehatan serta menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita seperti penyakit pernapasan. Sholat tahajud akan menjadi terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan infeksi pernapasan serta mencegahnya untuk tidak datang kembali, sehingga tubuh akan sehat dan bugar. Yang kedua, mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Dalam menggapai apa yang kita cita-citakan, tentunya dengan usaha dan ikhtiar. Tetapi jangan lupa dilengkapi dengan berdoa. Usaha tanpa doa, maka akan susah tercapainya, karena tidak ada pelumas untuk mempercepat tercapainya. Maka sahabat, dalam menggapai apa yang dicita-citakan, berusahalah dan berdoa pada sepertiga malam setelah melaksanakan sholat tahajud. Berdoa pada waktu tersebut merupakan waktu yang mustajabah, sehingga akan terkabul apa yang menjadi hajat kita semua. Yang ketiga, menjaga ketampanan dan kecantikan. Melaksanakan sholat tahajud
akan menjaminkan ketampanan dan kecantikan pada seseorang, tidak hanya pada lahir atau fisiknya, tetapi pada batin atau hatinya. Setiap orang pasti akan mendambakan kecantikan atau ketampanan. Tahajud ini akan menjadikan terapi untuk Anda menjadi tampan atau cantik secara lahir maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa orang yang melakukan sholat tahajud, wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang keempat, penyebab husnul khotimah. Wahai sahabat, mati pasti akan menjemput setiap makhluk yang bernyawa, tak terkecuali kita. Saat kita dijemput ajal, maka satu yang menjadi poin penting yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah akan menentukan kita masih dalam keadaan Islam dan iman atau tidak saat nyawa kita dicabut. Saat mati tidak membawa iman, maka amal yang telah kita lakukan di dunia tidak akan berarti apa-apa. Maka husnul khotimah ini sangat didambakan pada semua umat. Melakukan sholat tahajud akan senantiasa mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ajal akan menjemput kita kapanpun tanpa kita ketahui. Semoga dengan melaksanakan sholat tahajud, maka akan mengantarkan kita menuju husnul khotimah. Yang kelima, meringankan lamanya berdiri di hari kiamat. Sholat tahajud akan meringankan lamanya berdiri di hari kiamat nanti. Hari kiamat merupakan hari akhir dari kehidupan dunia. Semuanya akan mati dan hancur. Pada hari tersebut, tidak ada yang mampu menolong diri kita kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amal baik yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Maka sholat tahajud akan menolong kita meringankan apa yang kita rasakan ketika di akhirat kelak. Yang keenam, akan diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan derajat yang mulia. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dari orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan derajat mulia serta tempat yang terpuji, sehingga membedakan mana yang bertakwa dan mana yang tidak bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang ketujuh, dikabulkannya doa-doa. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dianjurkan, karena janji Allah telah jelas bahwa orang yang mau melaksanakan sholat tahajud, kemudian setelahnya meminta sesuatu, maka akan diberikan. Memohon ampun maka akan diampuni. Siapa yang berdoa akan dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa sulusul laylil akhir yaqul, man yad'uni fa'astajiba lahu, man yas'aluni fa'atiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah." Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, "Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu.
Sholat tahajud merupakan sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari yang akan memberikan waktu dan suasana khusyuk untuk berdoa. Di waktu tersebut kita dapat menumpahkan segala keluh kesah yang kita rasakan kepada Sang Khalik. Hanyalah kepadanya tempat untuk mengadu dan meminta. Yang kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Wahai sahabat, melakukan sholat tahajud dengan gerakan-gerakan yang dilakukan serta bangun di sepertiga malam akan menjadikan seperti terapi penyakit yang ada dalam tubuh. Hal ini karena dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh. Telah dilakukan riset bahwa secara bioteknologi, sholat tahajud mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Sistem kekebalan tubuh ini akan menjadikan tubuh tidak mudah terserang penyakit karena sistem imun yang akan menyerang setiap bibit-bibit penyakit serta benda asing yang masuk dalam tubuh kita. Melaksanakan sholat tahajud sangat baik untuk para penderita penyakit berat seperti kanker, bahkan dapat menghilangkan rasa nyeri yang sering melanda penderita kanker. Yang ke-10, memperoleh cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang yang lain sedang menikmati tidurnya, tetapi orang mukmin bangun dan memilih meninggalkan kenyamanan tidur dan membunuh syahwatnya. Mereka bangun melaksanakan sholat tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah nyata bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan dan meminta kepadanya, maka akan dikabulkan. Allah akan cinta dan ridho kepada hambanya yang mau mendekatkan diri. Jika Allah sudah cinta dan ridho kepada kita, maka apapun yang kita panjatkan akan terkabul selama masih untuk kebaikan. Dan orang yang beriman tentunya pasti tidak akan meminta hal-hal selain untuk kebaikan. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang dicintainya kekurangan dalam hal harta ataupun lainnya. Allah yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang ke-11, pikiran jauh lebih tenang dan segar. Berbagai aktivitas kita lakukan seharian pastinya akan membuat badan kita butuh istirahat. Setelah itu, bangun pagi pada sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran kita jernih serta segar kembali. Pada waktu itu sangat bagus untuk merefresh pikiran kita sehingga beban-beban hidup akan terkurangi. Mengadulah kepada Sang Pemilik alam ini, maka hanya kepadanya kita meminta dan akan diberi apa yang kita hajatkan. Yang ke-12, membesarkan rongga paru-paru. Manfaat tahajud berikutnya ada pada gerakan sholat tahajud. Gerakan sholat yang kita kerjakan bukan berarti hanya gerakan saja, tanpa mempunyai arti dan manfaat. Gerakan sholat yang kita lakukan ketika sholat mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu gerakan yang bermanfaat untuk kesehatan yaitu gerakan takbiratul ihram, kemudian kita bersedekap. Gerakan tersebut akan membuka rongga paru-paru menjadi besar sehingga akan memperlancar aliran udara menuju paru-paru. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan paru-paru kita. Sholat tahajud yang dilakukan pada pagi hari, yaitu jam 3 pagi, akan semakin mendukung kesehatan tubuh, karena kita akan melaksanakan gerakan-gerakan yang dapat memberikan manfaat banyak bagi kesehatan tubuh, bahkan manfaatnya akan lebih dibandingkan dengan olahraga. Yang ke-13, melancarkan aliran darah di tubuh. Sholat tahajud dilakukan dengan keutamaan di sepertiga malam, yaitu sekitar jam 3 pagi. Maka waktu tersebut banyak orang yang masih terlelap dalam tidurnya. Tetapi orang muslim yang bertakwa serta ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dia akan bangun dan melaksanakan sholat tahajud.
Sholat tahajud tidak hanya dilakukan untuk berkeluh kesah dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud juga mempunyai manfaat untuk kesehatan badan. Saat udara masih bersih, oksigen belum tercemar, yaitu saat jam 3 pagi, maka akan menyehatkan paru-paru kita, melancar peredaran darah, serta menyehatkan tubuh. Orang lain yang tidak bangun di waktu ini, maka tidak akan merasakan betapa dahsyatnya udara pagi dengan keindahan serta kenyamanannya. Setelah matahari terbit, maka kondisi dan suasana ini tidak lagi bisa dirasakan. Hanya orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud yang dapat merasakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.